Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni Ardiansah, NPM 20744026. Di sini saya akan menjelaskan tentang parameter kualitas air serta pengukuran secara periodik. Yang pertama yaitu parameter kualitas air fisika adalah ilmu yang mempelajari sifat zat yang bisa diamati secara langsung. Contohnya yaitu suhu. Suhu adalah derajat panas dan dinginnya suatu perairan. Alat untuk pengukuran suhu yaitu termometer. Caranya cukup celupkan saja ke dalam air, namun ujung bawah termometer jangan sampai mengenai wadah air. Sebisa mungkin jangan menyentuh ujung atas termometer. Mengapa suhu harus diukur? Karena suhu air sangat berpengaruh terhadap proses kimia, fisika, dan biologi di dalam suatu perairan, sehingga dengan perubahan suhu pada suatu perairan akan mengakibatkan berubahnya semua proses di dalam perairan. Pengukuran suhu biasanya dilakukan pada pagi, siang, dan sore hari. Kemudian, kecerahan. Kecerahan adalah kemampuan cahaya untuk menembus lapisan air pada kedalaman tertentu. Pengukuran kecerahan menggunakan sesidis. Cara pengukurannya yaitu terlebih dahulu ikatkan sesidis dengan tali, kemudian turunkan sesidis ke dalam perairan secara perlahan sampai tidak terlihat. Catat kedalaman berapa meter sesidis tidak terlihat. Angkat perlahan sesidis sampai dengan terlihat, kemudian catat kembali berapa meter sesidis yang terlihat. Untuk mendapatkan hasil sesidis maksimal, ulangi langkah tersebut sampai 3 kali. Mengapa kecerahan harus diukur? Karena kecerahan air berhubungan dengan proses fotosintesis. Kecerahan air biasanya diukur pada siang hari atau pada saat cuaca relatif cerah. Selanjutnya, kekeruhan air. Kekeruhan air yaitu suatu ukuran biasan cahaya di dalam air yang disebabkan oleh adanya partikel koloid dan suspensi yang terkandung dalam air. Alat pengukur kekeruhan air yaitu turbidimeter. Cara pengukurannya biasanya diukur menggunakan peralatan optik khusus di laboratorium atau di lapangan. Caranya diarahkan melewati sampel air dan jumlah cahaya tersebar yang diukur. Pengukuran biasanya dilakukan pada siang hari atau pada saat cuaca relatif cerah. Yang kedua, parameter kualitas air kimia adalah ilmu yang mempelajari unsur-unsur kimia dan perubahan-perubahannya. Contohnya adalah DO. DO adalah kadar oksigen terlarut di dalam air. Pengukuran DO bisa menggunakan DO-meter dengan cara celupkan DO-meter ke dalam air. Lalu dengan otomatis nilai oksigen terlarut akan terlihat pada monitor DO-meter. Mengapa DO harus diukur? Karena bertujuan melihat sejauh mana badan air mampu menampung biota air seperti ikan dan mikroorganisme. Selanjutnya adalah BOD, yaitu kadar oksigen terlarut yang digunakan untuk menguraikan zat-zat organik dengan bantuan bakteri Gorolo. Alat ukur BOD biasanya menggunakan botol Winkler inkubator dengan suhu kurang lebih 20 derajat Celcius, pipet ukuran 5 mili dan 10 mili, airliner 250 mili, labu ukur 1000 mili, statip corong dan buret. Cara mengukur BOD cukup sederhana, yaitu mengukur kandungan oksigen terlarut awal dari sampel segera setelah pengambilan contoh, kemudian mengukur kandungan oksigen terlarut pada sampel yang telah diinkubasi selama 5 hari pada kondisi gelap dan suhu tetap 20 derajat Celcius yang sering disebut dengan DO5. Selanjutnya yaitu
Amoniak adalah senyawa dengan rumus NH3. Senyawa ini berupa gas dengan bau yang menyengat. Untuk mengukur kadar amoniak dalam lingkungan perairan, dapat menggunakan ammonia test kit. Yang ketiga, yaitu parameter kualitas air biologi, adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, contohnya plankton, organisme hanyut apapun yang hidup dalam zona pelogik. Kemudian bentos, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di atas atau di bawah dasar laut, atau pada wilayah yang disebut zona bentik. Kemudian neuston adalah organisme yang tidak melikat pada substrat maupun didapatkan di wilayah film air. Pengukuran kualitas air diukur secara berkala agar kualitas airnya bisa terwakili seluruhnya. Mengukur kualitas air secara periodik dapat dilakukan secara harian, mingguan, dan musiman. Pengukuran dapat dilakukan secara in situ atau di dalam habitat aslinya, dan secara ex situ atau dibawa ke laboratorium. Sekian, mungkin hanya ini yang saya dapat jelaskan. Terima kasih.